Pernah nggak sih Anda merhatiin sebuah kapal induk yang lagi berlayar di tengah lautan lepas? Yang ukurannya masif banget itu ya? Bener banget. Dari kejauhan, kan ukurannya yang raksasa itu ngasih ilusi seolah kapalnya tuh stabil absolut kan? Kita asumsikan aja, kaptennya ngasih perintah, terus mesin menyala, dan belasan ribu ton baja itu bergerak belah ombak dengan sinkron. Semuanya kelihatan otomatis dan mulus dari luar. Tepat, semuanya kelihatan otomatis. Tapi coba Anda bayangkan, kalau lambung kapal itu mulai retak dari dalam. Para awak di ruang mesin tiba-tiba nggak lagi komunikasi sama petugas navigasi. Oh, masing-masing sibuk sendiri gitu ya? Iya, masing-masing divisi sibuk sama buku panduannya sendiri, komunikasi putus. Nah, tiba-tiba ukuran raksasa itu bukan lagi sebuah keunggulan operasional loh. Malah berubah jadi beban ya, apalagi kalau mau bermanuver di tengah badai. Bener banget. Dan badai di dunia nyata sekarang ini kan kompleksnya luar biasa. Wah, jelas. Mulai dari transisi energi, terus ada disinformasi massal, sampai polarisasi sosial yang makin tajam. Nah, ketika sebuah entitas raksasa kehilangan kohesi internalnya, energi yang harusnya dipakai buat navigasi badai eksternal itu malah habis terkuras. Habis cuma buat mademin api di ruang mesinnya sendiri kan? Persis. Dan itulah yang bikin sesi eksplorasi mendalam kita hari ini jadi relevan banget buat Anda, apapun latar belakang industri Anda. Iya, karena hari ini kita membedah sebuah cetak biru yang sangat menarik. Betul, kita lagi membedah dokumen strategis semacam cetak biru tata kelola dari salah satu organisasi masyarakat sipil dan keagamaan terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Dokumen ini disusun oleh salah satu tokohnya, Gus Rozin atau Abdul Ghaffar Rozin. Nah, ada satu catatan penting dulu nih buat Anda. Karena kita membedah materi ini murni dari kacamata sains organisasional dan manajemen krisis, kita berdiri sepenuhnya netral ya. Benar, kita menyingkirkan semua konteks politik internal atau ajang pemilihan muktamar di belakangnya. Iya, kita nggak memihak siapa-siapa. Misi kita murni bedah gagasannya. Karena yang menarik di sini tuh justru mekaniknya. Kayak semacam masterclass tentang gimana Anda memperbaiki pesawat raksasa yang kebetulan lagi terbang dan bawa jutaan penumpang. Analogi yang pas banget tuh. Apalagi strategi di dokumen ini kan berangkat dari sebuah diagnosis jujur yang jarang banget berani diomongin secara terbuka di tingkat institusi sebesar itu. Iya, diagnosisnya nyebutin secara eksplisit kalau ada masalah kohesi yang retak. Kohesi yang retak, ya? Maksudnya gimana tuh detailnya di dokumen? Jadi ada fragmentasi kepentingan, terus komunikasi antar struktur yang mulai melemah, sampai jarak antar generasi yang makin jauh. Wah, kalau di dunia manajemen modern, ini kan sebenarnya fenomena yang sering kita sebut sebagai silo ya. Bener banget. Kondisi silo di mana setiap departemen atau cabang itu malah beroperasi kayak kerajaan kecil yang independen. Nah, saya rasa fenomena ini deket banget sama keseharian Anda yang lagi dengerin kita. Anda mungkin kerja di perusahaan multinasional atau punya bisnis yang ada beberapa cabangnya. Pasti sering nemuin kan, secara individu tiap cabang atau divisi itu prestasinya bagus banget. Iya, jago-jago orangnya. Tapi begitu digabungin, mereka tuh nggak ngasilin kekuatan kolektif gitu. Kayak ada yang macet aja di tengah jalan. Betul, nah cetak biru ini menyebut situasi itu sebagai kondisi aset tak optimal. Aset tak optimal, tapi tunggu deh. Kalau misalnya mereka punya jutaan pengikut, terus ada ribuan lembaga pendidikan sampai rumah sakit, bukannya secara teori mesin sebesar ini harusnya jalan sendiri secara otomatis? Logikanya sih gitu ya, tapi kemacetan itu terjadi karena absennya apa yang disebut sebagai sistem operasi yang terintegrasi. Sistem operasi. Berarti kayak di dunia teknologi gitu ya? Iya, bayangkan Anda punya ribuan server dengan spesifikasi paling canggih di dunia, tapi masalahnya masing-masing server ini jalan pakai sistem operasi yang beda-beda. Oh, dan mereka nggak connect ke satu jaringan yang sama? Tepat, kekuatan komputasi dari server-server itu emang besar banget, tapi nggak bisa dipakai buat mecahin satu masalah besar secara bareng-bareng. Paham. Berarti strateginya menyoroti kalau tata kelola yang profesional itu belum merata ya dari pusat sampai ke daerah. Betul sekali. Dan ketidakmerataan tata kelola itulah yang jadi pemutus jaringannya selama ini. Berarti tantangan utamanya sekarang adalah ngebangun arsitektur jaringan baru, tapi tanpa ngerusak fondasi lama yang udah ada. Tepat. Dan kalau kita bicara soal siapa arsitek di balik ide ini, profil pembuatnya ini benar-benar menarik buat dibedah. Wah, iya. Profil Gus Rozin ini paradoks banget kalau menurut saya. Di satu sisi, dari dokumen yang kita baca, latar belakang tradisionalnya tuh kentara banget loh. Sangat kental malah. Beliau lahir di Kajen,
putra dari tokoh besar KH Sahal Mahfud. Iya, dan beliau juga terhubung sama jaringan pesantren raksasa kayak Lirboyo dan Mataliul Fala. Ini kan benar-benar DNA ulama klasik sejati. Tapi, nah, kalau Anda lihat rekam jejak profesionalnya, Anda bakal nemuin lintasan yang sangat berbeda dari ekspektasi tradisional itu. Ini yang bikin saya lumayan kaget waktu baca. Saya ngelihat ada gelar S2 dari Monash University di Australia, terus ada program pertukaran dan studi ke Leeds di Inggris, Finlandia, sampai ke Huazhong University di Tiongkok. Bener, cakupannya sangat global. Dan yang paling bikin saya stop baca sebentar tuh ini. Beliau ambil directorship program, semacam pelatihan eksekutif dewan direksi, di institusi korporat raksasa kayak PT Pertamina loh. Itu poin yang krusial banget buat ngebentuk pola pikir strategisnya. Iya kan? Maksud saya jadi nyari-nyari benang merahnya. Program direksi korporat itu kan pada dasarnya didesain buat ngajarin efisiensi yang, kejam gitu loh. Iya, biasanya sangat berorientasi pada KPI, pemangkasan biaya, maksimalkan profit. Nah itu, gimana caranya cara pandang yang pragmatis khas korporat ini nggak tabrakan sama filosofi pesantren? Kan pesantren tuh mementingkan kesejahteraan kolektif dan akar tradisi. Justru disitulah letak sintesis brilian yang beliau tawarkan. Memang dari luar terkesan berbenturan kalau kita cuma lihat sekilas. Terus mekanismenya gimana biar nggak tabrakan? Jadi gini, pengalaman korporat dan birokrasi negara itu ngasih beliau sebuah framework atau kerangka kerja yang rasional. Oh ya, sebagai catatan, beliau juga pernah di ring 1 pemerintahan jadi staf khusus presiden dan panitia seleksi KPU loh. Oh iya, pengalaman birokrasinya juga kuat ya. Betul. Nah, kerangka rasional ini ngajarin beliau gimana bikin keputusan berbasis data. Gimana nyiptain meritokrasi. Supaya yang mimpin itu benar-benar yang paling kompeten ya. Bukan cuma karena jalur kedekatan atau nepotisme. Tepat sekali. Jadi beliau meminjam mesin efisiensi dari dunia korporat. Tapi pertanyaannya, apa beliau juga ngimpor jiwa pragmatisnya yang kadang dingin itu? Nah, ini dia jawabannya. Tidak. Di titik inilah akar pesantrennya ngambil alih kendali. Dalam dokumen cetak biru ini, tata kelola modern tadi dikunci sama kompas moral yang disebut akhlakul karimah. Dikunci sama kompas moral? Menarik banget. Kalau di dunia korporat biasa, efisiensi kan seringkali berujung pada eksploitasi ya, demi angka profit di atas kertas. Benar, kadang dampak sosialnya malah diabaikan. Tapi dengan mindset pesantren ini, efisiensi itu difilter dengan ketat oleh prinsip maslahah atau kemaslahatan umat. Berarti intinya, kita butuh sistem yang kerjanya secepat dan setransparan korporasi multinasional, tapi tujuan akhirnya murni buat pelayanan yang manusiawi. Persis banget. Ini tuh kayak upaya nyuntikin otak korporat ke dalam tubuh institusi yang digerakkan oleh hati. Wow, analogi yang bagus. Berarti ini bukan soal milih mau jadi tradisional atau mau jadi modern ya? Bukan. Ini tentang gimana pakai alat modern buat ngamplifikasi nilai-nilai tradisional itu sendiri. Masuk akal. Nah, sekarang pertanyaan krusialnya nih. Alat atau solusi konkret apa yang ditawarin buat nyelesain krisis kohesi di kapal raksasa yang retak tadi? Solusi utamanya di dokumen ini dinamakan strategi poros tengah. Poros tengah? Gimana tuh cara kerjanya? Poros tengah ini sebenarnya metodologi resolusi konflik yang maknanya dalam banget. Tujuan utamanya tuh buat menghentikan faksionalisme atau kubu-kubuan. Karena biasanya kan kalau organisasi habis ada konflik internal, pasti ada kubu yang ngerasa menang dan ada yang kalah. Betul. Nah, poros tengah ini didesain supaya pemenangnya pada akhirnya adalah institusi itu sendiri. Oh, supaya lembaganya yang menang, bukan perorangan ya? Iya, dan landasan operasional dari poros tengah ini meminjam dari kanun asasi. Banget. Waktu saya baca dokumennya, saya nemu ada 4 tahapan dari kanun asasi ini. Dan jujur aja, ini framework pemecahan masalah yang luar biasa praktis loh. Manajer HRD di startup modern aja bisa banget pakai konsep ini. Iya, sangat universal sebenarnya. 4 langkah itu ijtima, ta'aruf, ittihad, dan ta'aluf ya. Nah, iya itu dia. Bisa kita urai gak gimana sih ini bekerja secara psikologis di lapangan kalau ada tim yang lagi pecah? Oke, kita bedah satu-satu. Tahap pertama itu ijtima, yang artinya berkumpul secara fisik atau sosial. Karena biasanya kalau konflik tuh orang malas ketemu ya. Persis. Secara psikologis, konflik itu sering membesar gara-gara kita cuma interaksi lewat proksi, lewat chat, atau malah dari rumor. Jadi ijtima ini memaksa pihak yang lagi ribut buat berada di satu ruangan fisik yang sama. Iya, ini fungsinya buat mecahin ilusi anonimitas. Anda dipaksa buat ngelihat wajah orang yang Anda curigai. Masuk akal. Terus habis dipaksa ngumpul bareng, tahap keduanya apa?
Tahap kedua ini yang menurut saya paling krusial di era disinformasi sekarang, yaitu ta'aruf. Ta'aruf, bukannya itu cuma sekedar berkenalan ya? Kalau di keseharian mungkin iya, tapi di konteks strategis ini, ta'aruf itu proses saling mengenal secara objektif loh. Objektif, maksudnya gimana tuh? Syarat mutlaknya, pas lagi ngobrol, semua disinformasi, hoaks, dan prasangka harus dibuang jauh-jauh. Anda tahu nggak kenapa banyak inisiatif kolaborasi korporat yang gagal? Karena mereka buru-buru pengen hasil mungkin. Bener, mereka melompat dari sekedar kenalan awal, terus langsung nuntut kesatuan kerja. Padahal ruang prasangka di antara tim itu belum dibersihin. Saya paham sekarang. Mereka maksa orang buat langsung kerja bareng, padahal di dalam hati masih ada rasa nggak percaya. Nah itu, kerja bareng itu namanya itihad, tahap ketiga. Jadi itihad ini cuma bisa kejadian kalau ta'arufnya udah benar-benar tuntas ya? Betul sekali. Anda kan nggak bisa nyatukan dua divisi yang secara diam-diam masih saling mencurigai. Nanti malah saling sabotase di belakang ya. Terus tahap terakhirnya, ta'aluf. Itu apa? Setelah kolaborasi berbasis kepercayaan di tahap itihad ini jalan stabil, barulah organisasi bisa nyampe ke puncak, yaitu ta'aluf. Ikatan batin itu ya? Iya, rasa memiliki yang kuat banget. Pemahaman kalau organisasi ini tuh rumah bersama, dan udah nggak ada lagi kedengkian terselubung. Keren sih alurnya. Tapi gini, saya harus memposisikan diri sebagai pengamat yang skeptis ya, buat mewakili pendengar. Silakan. Kalau kita lihat realitas politik organisasi di lapangan nih, entah itu di parlemen atau di dewan direksi perusahaan. Iya, realitasnya sering nggak seindah teorinya kan? Benar. Mereka yang milih posisi di tengah itu biasanya berujung pada kompromi yang lemah banget. Cuma pengen nyenengin semua pihak aja. Nggak berani ambil keputusan tegas gitu ya maksudnya? Persis. Ujung-ujungnya yang ada di tengah ini malah tergilas sama faksi-faksi ekstrim yang suaranya lebih vokal. Apa sih yang ngebedain poros tengah ini dari sekedar sikap netral pasif yang cuma cari aman? Wah, itu kekhawatiran yang sangat valid. Jalan tengah emang sering disalahartiin sebagai sekedar zona nyaman. Nah, terus di dokumen ini definisinya beda kah? Sangat beda. Kalau kita bedah jabaran misinya, poros tengah di sini didefinisikan secara aktif sebagai langkah menyelamatkan kedaulatan. Menyelamatkan kedaulatan institusi. Betul, kata kedaulatan ini kuncinya. Ketika ada faksi internal yang saling bertarung habis-habisan, yang jadi korban pertama kan pasti independensi lembaganya. Oh, paham. Karena mereka bakal mulai bergantung sama kekuatan luar atau donor dari luar buat menangin konflik. Nah itu, makanya poros tengah ini bukan soal kompromi pasif, ini adalah intervensi tegas buat ngembaliin kekuasaan penuh ke tangan institusi. Jadi ibarat wasit yang niup peluit panjang di tengah lapangan yang lagi kaos, terus dia berani nyita bolanya karena pemainnya udah mulai ngerusak fasilitas. Analogi yang sangat akurat. Ini metodologi troubleshooting aktif. Poros tengah itu berfungsi sebagai jangkar. Jangkar buat narik mereka kembali ke tahap kenalan awal yang tanpa prasangka tadi ya, ke ta'aruf. Iya, kalau Anda bertengkar dan mulai nyebarin hoaks, berarti Anda udah melanggar asas organisasi. Poros ini bakal mendisiplinkan narasinya. Tepat sekali. Nah, ini ngebawa kita ke aspek eksekusi di lapangan. Karena gagasan soal nyatuin hati atau ta'aluf tadi emang kedengaran puitis dan indah banget. Tapi kan kita butuh bukti cara kerjanya di dunia nyata kan? Betul. Gimana caranya itu diterjemahin ke program kerja? Disinilah dokumen ini nampilin 9 misi strategis dengan payung besar. Berdaulat, bermartabat, bermanfaat. Dan kalau Anda lihat detail program sama rekam jejak kerjanya di level provinsi belakangan ini, ada banyak kejutan kan? Wah, bukan lumayan lagi. Saya beneran kaget pas bacanya. Emangnya bagian mana yang paling matahin asumsi Anda? Jujur aja ya, kalau kita baca cetak biru dari organisasi keagamaan yang sangat tradisional, ekspektasi standar saya tuh isinya bakal full soal pembaruan kurikulum, teks klasik, doktrin, atau manajemen rumah ibadah. Ekspektasi yang sangat wajar sebenarnya. Terus ternyata ketemunya apa? Di misi 5, kita malah dihadapkan sama konsep kedaulatan data di era digital. Mereka terang-terangan ngebahas konsep satu data. Iya, semacam sistem informasi terpadu gitu kan? Iya, tujuannya supaya organisasi raksasa ini nggak gampang bergantung sama server atau algoritma dari pihak luar. Dan yang bikin saya makin merinding tuh ini. Apa tuh? Ada rekam jejak pengintegrasian ilmu falak dengan artificial intelligence alias AI. Oh, ilmu falak itu sistem astronomi klasik buat nentuin kalender hijriah ya? Betul.
Gimana coba logikanya dua dunia yang kelihatan beda banget ini bisa disatuin dengan lancar? Nah, inilah contoh paling brilian dari gimana tradisi itu bisa merangkul teknologi kekinian tanpa ngerusak esensinya. Boleh dijelasin lebih detail nggak bagian AI-nya ini? Jadi gini, ilmu falak pada dasarnya adalah matematika dan observasi astronomi yang tingkat presisinya tinggi banget kan? Dan ini udah dilakuin para ulama selama berabad-abad. Tapi kalau pakai cara manual kan pasti ada batasannya ya. Betul, observasi manual pakai mata itu kan sering terganggu sama cuaca buruk, keterbatasan visual, atau inkonsistensi pencatatan dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, terus peran AI masuknya di sebelah mana? Dengan masukin AI, pada dasarnya mereka pakai algoritma machine learning buat ngeproses data astronomi historis yang udah umurnya ratusan tahun itu. Wow, jadi datanya dimasukin ke mesin ya buat dipelajari ya? Iya, terus AI ini dipakai buat memprediksi anomali cuaca ke depan dan nyiptain model pergerakan bulan yang presisinya jauh lebih akurat. Oh, saya ngerti sekarang. Berarti AI di sini posisinya sama sekali nggak ngegantiin ilmu falak itu sendiri ya? Nggak sama sekali, AI justru memberdayakan para ulama supaya bisa bikin keputusan kalender dan waktu ibadah yang jauh lebih cepat dengan error yang sangat minim. Benar-benar kayak semacam asisten kalkulasi super ya buat tradisi observasi klasik. Terus saya juga nyatet nih, ada inisiatif ngirim kader buat pelatihan STEM loh. Sains, teknologi, engineering, matematik. Iya, dikirimnya jauh banget kan? Iya, ke Wuhan, Tiongkok. Pertanyaan saya, kenapa harus Wuhan? Maksud saya, kenapa bukan dikirim ke pusat kajian Islam terkemuka di Timur Tengah misalnya? Karena mereka sadar betul bahwa ancaman nyata di masa depan itu bukan sekedar ancaman teologis aja. Terus, apa ancamannya kalau menurut strategi ini? Kolonialisme digital dan ketertinggalan ekonomi secara global. Kita tahu kan, Wuhan itu adalah salah satu pusat industri teknologi dan manufaktur paling berat dan paling maju di Asia. Oh, jadi ngirim kader ke sana tuh tujuannya buat mentransformasi mindset ya? Persis, kader ini nggak cuma dikirim buat duduk dengerin teori. Mereka di sana bisa ngeliat langsung gimana sih inovasi teknologi itu dieksekusi secara masif buat ngebangun kemandirian ekonomi suatu daerah. Masuk akal banget. Dan ini nyambung langsung ke misi kemandirian ekonomi yang ada di dokumennya ya? Kayak rencana pembuatan marketplace digital buat UMKM, sampai inisiatif pembiayaan kolektif. Betul. Kesimpulannya buat bisa berdaulat di abad ke-21 ini, Anda nggak bisa cuma mengandalkan kekuatan doa doang. Iya, harus turun tangan kuasain infrastruktur digital sama rantai pasok ekonomi ya. Bener banget. Tapi, ini ngebawa kita balik lagi ke dilema utama organisasi modern zaman sekarang nih. Dilema soal datanya ya. Iya, begitu Anda mulai ngebangun sistem big data yang terpusat, terus pakai algoritma, bikin marketplace gede-gedean, apa yang ngejamin institusi religius ini nggak bakal berubah jadi kayak korporasi teknologi raksasa yang, mengeksploitasi data anggotanya sendiri? Mengkomersialisasi data demi keuntungan ya maksudnya. Iya dong. Kan di luar sana kita sering banget lihat slogan, data besar itu ujung-ujungnya berarti komersialisasi besar-besaran. Itu poin kritis yang sangat bagus. Dan itulah kenapa Cetak Biru ini ngunci rapat-rapat semua inovasi teknologinya pakai 5 prinsip dasar kepemimpinan tadi. Oh, yang ada akhlakul karimah tadi ya. Iya, dan dari 5 prinsip itu, ada 2 yang secara spesifik ngejawab keraguan Anda barusan, yaitu prinsip maslahah dan prinsip keadilan. Maslahah itu yang artinya orientasi pada kesejahteraan umat tadi ya. Betul. Coba bayangin di dunia korporat sekuler. Kalau ada perusahaan tekno ngumpulin data jutaan pengguna, target utama mereka apa? Ya pasti buat ngelatih algoritma supaya bisa nayangin iklan yang sangat tertargetkan, biar untung besar buat pemegang saham. Nah, tapi di tata kelola yang ditawarin Gus Rozin ini, data raksasa itu disumpah di bawah prinsip maslahah. Artinya datanya benar-benar dikunci cuma buat pelayanan kelembagaan aja, bukan buat monetisasi seenaknya. Tepat. Sistem satu data itu murni dipakai buat memetakan isu sosial. Misalnya, daerah mana nih yang pesantrennya kekurangan fasilitas belajar? Atau mungkin ngelihat wilayah mana yang UMKM-nya lagi butuh banget suntikan modal ya. Benar. Atau gimana sebaran distribusi tenaga kesehatan biar bisa diratain. Dan proses pengambilan keputusannya juga nggak dilakuin diam-diam sama segelintir elit di atas. Pakai prinsip apa emangnya? Keputusannya diambil lewat prinsip musyawarah atau keputusan kolegial bareng-bareng. Jadi ini buat mencegah teknologi big data tadi dipakai sebagai alat kontrol yang otoriter dari petinggi pusat ya. Betul. Jadi transparansinya benar-benar dijaga. Konsep yang sangat kuat sebenarnya. Dan menariknya, visi berdaulat ini nggak berhenti cuma di batas pagar wilayah domestik aja loh.
Iya, di misi 9 itu bahasanya udah meluas ke ranah global. Bener, fokusnya udah lari ke panggung internasional, diplomasi untuk tata dunia yang beradab, Mereka bahkan secara spesifik nyebutin persiapan kader diplomat global. yang ditugasin buat bawa agenda perdamaian dan kemanusiaan kan? Iya, termasuk pembelaan buat kemerdekaan Palestina. Ini nunjukin kalau mereka memproyeksikan institusinya bukan sekedar penonton pasif di dunia ini. Tapi sebagai aktor geopolitik aktif yang benar-benar punya martabat, Utama mereka tadi, berdaulat, bermartabat, bermanfaat. gimana tuh cara Anda narik garis lurusnya? Ya logikanya gini, Anda kan nggak mungkin bisa tampil bermartabat dan didengar di panggung global kalau di rumah sendiri Anda belum berdaulat secara ekonomi dan data, kan? Betul, kalau masih bergantung sama pihak lain, suara kita gampang ditekan. Dan Anda nggak akan bisa bermanfaat secara signifikan buat kemanusiaan global, kayak memperjuangin kemerdekaan bangsa lain, kalau martabat kelembagaan Anda masih lemah. Sangat logis. Jadi fondasi utama buat ngelakuin diplomasi kelas dunia itu emang harus dimulai dari beresin urusan internal dulu. Beresin satu data dan ngembaliin kohesi institusi lewat poros tengah tadi ya. Semua bedah materi ini benar-benar ngasih kita perspektif baru yang menyegarkan banget tentang makna modernisasi. Karena biasanya ada semacam stigma ya soal tradisi dan modernisasi ini. Iya banget. Seringkali ada asumsi agak arogan di dunia modern yang mikir kalau entitas tradisional mau maju, mereka harus rela ninggalin masa lalunya. Seolah-olah tradisi itu cuma jangkar berat yang nahan laju kapal ya. Betul. Padahal, cetak biru Gus Rozin ini justru membongkar total asumsi klise tersebut. Iya, dokumen ini memperlihatkan ke kita bahwa tradisi itu sebenarnya adalah lambung kapal yang kokoh. Lambung yang menjaga supaya inovasi teknologi yang super cepat itu nggak tenggelam dalam amoralitas komersial. Bener banget. Ternyata, tetap megang teguh literatur klasik sama ngejaga rasa hormat yang tinggi ke para ulama, itu sama sekali nggak menghalangi mereka buat ngebangun arsitektur kecerdasan buatan. Atau bikin marketplace digital yang modern, semua bisa jalan beriringan. Asalkan ada satu syarat utama, kohesinya utuh. Selama tahap ta'aluf, yaitu ikatan batin yang bersih tanpa kedengkian tadi, terus dirawat dengan baik. Karena sebagus apapun AI yang dipunya, atau sekuat apapun jaringan global yang udah dibangun, semuanya bakal hancur lebur kalau awak di ruang mesinnya masih saling nyebotase. Dan ini ngembaliin kita ke premis di awal banget ya. Kenapa krisis kohesi internal itu adalah ancaman yang jauh lebih fatal dan mematikan ketimbang badai eksternal sebesar apapun. Resolusi konflik internal itu jadinya bukan sekedar basa-basi buat harmoni sosial doang, tapi syarat mutlak keberlangsungan sebuah institusi di era digital yang brutal ini. Setuju banget. Dan obrolan kita hari ini ngebawa saya ke sebuah pemikiran yang kayaknya patut banget Anda renungin setelah dengerin sesi kita ini. Wah, pemikiran soal apa tuh? Kalau kita mundur selangkah dan lihat kondisi geopolitik global hari ini nih, coba lihat kebuntuan di Dewan Keamanan Internasional. Terus polarisasi politik ekstrim yang malah bikin lumpuh negara-negara demokrasi yang katanya udah maju ya. Ya, belum lagi perang fisik bersenjata yang terus berulang tanpa ada solusi pasti. Nah, dari situ kan kelihatan jelas banget. Sebenarnya dunia kita secara keseluruhan lagi ngalamin krisis kohesi di level peradaban. Wah, bener juga. Resolusi konflik modern seakan mandek ya. Coba Anda pikirkan ini. Gimana kalau ternyata model diplomasi konvensional di masa depan itu udah nggak efektif lagi? Kalau cuma diserahin ke barisan teknokrat politisi bersetelan jas di markas PBB. Karena mereka kan seringnya cuma terjebak pada fakta-fakta militer atau sekedar kalkulasi untung rugi ekonomi yang dingin kan? Persis, mengingat betapa berantakan dan tegangnya dunia sekarang karena miskomunikasi dan hilangnya empati, mungkinkah tatanan diplomasi masa depan justru butuh aktor-aktor baru? Aktor dari masyarakat sipil yang akarnya kuat di tradisi maksudnya. Iya, mereka yang secara historis terbukti punya metodologi nyata tentang gimana cara menyatukan hati manusia yang lagi berkonflik lewat tahap resolusi kayak ta'aluf tadi. Mungkinkah organisasi sipil dengan kearifan lokal seperti ini yang ditopang sama kecerdasan AI dan tata kelola modern justru memegang kunci rahasianya? Kunci paradigma resolusi konflik global yang dari dulu gagal ditemuin sama institusi internasional konvensional. Tesis yang sangat menantang. Ini memaksa kita buat mendefinisikan ulang siapa sebenarnya yang paling punya kapasitas buat mimpin perdamaian masa depan. Karena kalau mereka bisa ngebuktiin cara nambal retakan di kapal raksasa mereka sendiri dengan sukses, mungkin aja mereka juga punya buku manual buat nambal retakan di dunia ini. Pemikiran penutup yang luar biasa. Dan dengan pemikiran tersebut,
kita tutup sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah pertanyakan asumsi-asumsi Anda sendiri, tetap kritis ngamatin gimana cara dunia bekerja, dan sampai jumpa di penjelajahan pemikiran kita berikutnya.